Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, persoalan judi online yang selama ini menjadi bisik-bisik di tengah-tengah publik tentang kemungkinan adanya yang melindungi, sehingga praktek judi online ini sepertinya sulit sekali diberantas, dan malah ada kesan seperti dipelihara secara diam-diam. Sekarang menjadi terbongkar ketika sejumlah pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital yang baru saja berganti dari Menteri Kominfo Budi Ari kepada Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Sudah belasan pegawai kementerian ini yang ditangkap oleh pihak Polri gara-gara persoalan judi online. Sahabat BN, ini tentu saja memiriskan sekali. Dan kalau ada sekarang ini desakan agar Menteri Kominfo saat itu Budi Ari diseret karena dia harus turut bertanggung jawab terhadap belasan pegawai ASN di kementerian yang dia tinggalkan ini, wajar agaknya. Dia seorang menteri. Sehingga sekarang ini kita juga mendengar projo yang dipimpin oleh Budi Ari ini sudah diplesetkan oleh publik. Artinya menjadi pro judi online. Bukan lagi projo itu artinya pro Jokowi. Bahkan mungkin karena begitu kesalnya rakyat terhadap yang terjadi di kementerian yang ditinggalkan Budi Ari ini sekarang, bukan tidak mungkin sekarang ini banyak rakyat yang menunggu kapan Budi Ari ini ditangkap. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Kompas.com menurunkan berita di bawah judul, anggota DPR sudah lama menduga ada ASN Kominfo lindungi judi online, tapi tak diperhatikan Budi Ari. Berita ini tanggal 5 November 2024. Jakarta, Kompas.com. Anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin mengaku tak kaget dengan keterlibatan sejumlah aparat sipil negara ASN di Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi pada dugaan tindak pidana judi online judol. Ia mengatakan kecurigaan itu sudah disampaikan saat kementerian itu masih bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo di era Jokowi. Saat itu saya sudah mengidentifikasi. Rasanya tidak mungkin kalau tidak ada ASN atau pegawai Menkominfo yang terlibat, ujar Hasanuddin dalam keterangannya Selasa 5 November 2024. Tapi saat itu tidak mendapatkan perhatian Menteri Budi Ari, sambung dia. Ia menyampaikan persoalan judol sebenarnya bisa langsung diberantas jika Kominfo saat itu bersikap tegas. Pasalnya kementerian itu punya kewenangan untuk memblokir website-website judol. Maka ia pun menyayangkan temuan Polda Metro Jaya atas keterlibatan sejumlah ASN Kemenkomdigi yang malah melindungi website-website judol tersebut. Sekarang terbukti dan clear bahwa sudah 16 orang pelaku ditangkap polisi. Mereka diberi wewenang untuk memblokir situs judi online tapi tak melakukan hal itu, paparnya. Terakhir, ia menekankan harapannya adalah Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid bisa melakukan pembersihan internal. Artinya, memastikan tidak ada oknum Kemenkomdigi yang terlibat lagi untuk mengamankan judol. Selain itu, ia meminta aparat kepolisian tak ragu melakukan pengembangan perkara maupun membongkar sindikat di internal lembaga pemerintah. Polisi jangan ragu-ragu agar tidak ada lagi pegawai yang terlibat dalam kasus yang merugikan masyarakat ini, imbuh dia. Sahabat BN, memang sangat memprihatinkan sekali ketika ada belasan pegawai ASN di kementerian yang baru saja dipimpin Mutia Hafid ini
terlibat ke dalam dugaan melindungi judul ini dengan tidak memblokir website yang harusnya dia blokir tentang judi online. Sahabat BN, memang ini menjadi pertanyaan publik sejak lama. Kenapa website-website judul ini tidak dihapus habis, tidak dikikis habis, tidak diblokir semuanya, sehingga benar-benar di republik ini tidak ada lagi peluang sebesar rambut di belah tujuh pun untuk judi online. Ini sebentar dikatakan sudah diblokir sekian ratus, sudah diblokir sekian ribu, tetapi datang lagi. Kenapa? Karena memang induknya tidak diblokir. Ibarat air, kalau hanya mata air itu saja yang disumbat, tetapi sungainya dibiarkan saja mengalir, tidak akan ada artinya. Jadi dengan demikian, dengan adanya kasus ini, harusnya di republik ini tidak ada lagi yang namanya akun-akun, website-website, atau apapun namanya yang sifatnya digital sampai ke layar HP seluruh warga negara yang ada di republik ini. Kalau itu sudah dilakukan, maka judi online tidak akan ada lagi. Demikian juga seluruh orang di republik ini yang terlibat ke dalam upaya melindungi, mempromosikan judi online ditangkap seluruhnya. Kita tahu dulu banyak yang mempromosikan, mengiklankan judi online ini. Itu harusnya ditangkap semuanya. Sehingga kalau itu sudah dilakukan, judi online ini tidak akan tumbuh lagi di negeri ini. Tidak akan tumbuh lagi. Tetapi sayangnya tidak demikian. Terkesan oleh publik selama ini yang diblokir akun-akun yang lain, induknya tidak. Yang ditangkap, yang kriterianya, yang kakapnya tidak. Kita tentu masih ingat apa yang disampaikan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani dalam suatu kesempatan yang katanya dia sampaikan di hadapan Presiden Jokowi dan Kapolri pada sidang kabinet ketika Jokowi menjadi presiden, tentang adanya yang berinisial T yang tidak tersentuh hukum dalam judi online ini. Saudara Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani lagi jadi sorotan setelah menyebut sosok berinisial T sebagai bandar bisnis judi online di Indonesia. Sosok inisial T terungkap setelah BP2MI menelusuri praktik judi online yang dikendalikan dari Kamboja dan melibatkan warga negara Indonesia. Beni pun mengaku sudah pernah melaporkan sosok inisial T kepada Presiden Joko Widodo hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Lalu siapakah sosok T ini sebenarnya yang membuat Presiden dan Kapolri terkaget-kaget? Benarkah Mr. T ini tak bisa disentuh oleh hukum? Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut, dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu, ya. Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Waduh, sangat mengerikan. Dikatakan Beni Ramdhani bahwa orang ini mungkin tidak akan bisa tersentuh hukum selama Republik ini ada. Sangat mengerikan sekali kalau begitu kekuatan judi online ini di Republik ini.
Benny Ramdhani mengakui sudah melaporkan ke Presiden soal siapa T, sang bos judi online di tanah air. Menurut penuturan Benny, saat itu Jokowi kaget mendengar tentang sosok T ini. Tetapi lain halnya dengan Jokowi yang menyatakan tidak mengetahui sosok berinisial T. Jokowi malah meminta hal itu ditanyakan kepada Benny Ramdhani yang pertama kali menguak inisial T. Pernyataan dari Pak Benny BP2MI yang menyatakan inisial T itu adalah bandar judi online yang tidak terjadi, dan beliau mengatakan juga bahwa Bapak sudah mengetahui itu, Pak. Gimana responnya, Pak? Saya nggak tahu, tanyakan ke Pak Benny aja. Setelah disebut ada sosok berinisial T yang tak pernah tersentuh hukum, padahal mengendalikan judi online di tanah air sejak lama, spekulasi mengenai siapakah inisial T itu semakin memanas. Publik dibuat penasaran, sebegitu kuatnyakah sosok T ini hingga sulit untuk diungkap? Atau apakah benar ada oknum yang melindunginya? Senada dengan Presiden Jokowi, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Aris Setiadi juga enggan berkomentar banyak. Ia tak ingin berspekulasi siapa sosok T yang disebut Kepala BP2MI, Benny Ramdhani. Budi menegaskan, Kementerian Kominfo hanya sebatas lembaga pencegahan, sementara penindakan diserahkan ke penegak hukum. Kalau tanya inisial, gini loh, kalau tanya inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tebak-tebak buah manggis. Tapi BP2MI sudah melaporkan Pak ke Satgas dan juga ke Presiden Pak. Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan, tapi buat saya kalau T, saya masalah T itu kan banyak, ada masa Mayor Teddy. Waduh, Soeharto bukan Pak? Enggak lah, bukan lah. Udahlah, pokoknya kita soal penegakan hukum itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Tugas kami adalah bagaimana mencegah judi online itu menjadi permainan atau hal yang digunakan oleh masyarakat. Buntut dari pengungkapan soal inisial T sebagai pengendali judi online di Indonesia, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Benny Ramdhani dipanggil Barreskrim Polri. Benny diminta untuk berikan klarifikasi terkait sosok T. Jelang pemeriksaannya sore tadi, saudara, Benny bilang akan beri klarifikasi sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi dan scamming online di tanah air. 22 pertanyaan, ya, dan saya sudah jawab dan sudah saya tanda tangani. Terkait inisial T yang selama ini juga menjadi pertanyaan banyak pihak rekan-rekan media, karena pemberian klarifikasi sudah dilakukan tadi, maka silahkan nanti tanya ke penyidik. Harusnya Benny Ramdhani ini jadi pahlawan. Karena dialah yang bisa mengungkapkan di depan publik setelah dia sampaikan di sidang kabinet. Tapi sayangnya kalau kita tidak keliru, nama Benny Ramdhani tidak muncul di dalam kabinet sekarang ini. Apakah karena yang berinisial T ini begitu kuat sehingga nama Benny Ramdhani tenggelam? Atau entah bagaimana, kita tentu tidak tahu sama sekali. Namun yang jelas perlu banyak orang-orang seperti Benny Ramdhani ini di dalam pemberantasan judi online khususnya di negeri ini. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.